Kali ini nih saya dapat insight nih mau bahas soal provokasi. Ya, dari diri palsu. Tapi yang menarik adalah provokasi diri palsu ini biasanya hadir, thank you. Biasanya hadir tuh di saat kita ini sedang going up sebenarnya. Berada di zona yang lebih baik dari sebelumnya, karena itu ada masa transisi. Jadi ada masa transisi di saat kita nih lagi bertumbuh jiwanya, kita lagi semangatnya, kita lagi konsisten, kita lagi rutin praktek, kita mulai jalanin habit baru. Tiba-tiba di dalam diri ini ada provokasi guys hadir, dan itu wajar banget ya, wajar banget. Nah, jadi kita mulai ya, kita bahas ini. Nanti seperti biasa, nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan request. Nah, ini juga saya alamin sebenarnya dulu. Karena diri palsu juga butuh eksistensi. Diri palsu ini di sini yang kalau saya referring ke mengarah ke ego dan pikiran. Karena mereka butuh eksistensi. Dan eksistensi itu didapatkan dari yang namanya itu kontrol. Ya. Nah, jadi teman-teman coba amati, coba direnungin, diintrospeksikan gitu ya. Nah, kita mulai guys. Jadi pernahkah kamu berada di fase ketika kamu merasa semua baik-baik saja? Namun tiba-tiba ada saja peristiwa-peristiwa yang membuat keadaanmu malah berubah 180 derajat. Nah, di sini nih kita sering mempertanyakan gitu loh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini justru menjadi peluang. Ya, di saat diri palsu ini mengambil yang namanya kesempatan untuk memprovokasi. Ya, contohnya seperti di saat kamu dicurigai, disalahkan, bahkan dituduh sebagai seorang yang palsu. Karena kan kamu sudah berubah nih, kamu tuh udah gak menjadi dirimu yang lama ya, kamu sudah berubah. Jadi orang-orang yang tidak terima kamu berubah sebenarnya itu ditarik oleh diri palsu yang belum selesai di dalam dirimu. Jadi ada vibrasi yang menarik mereka untuk diselesaikan ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai shadow work. Shadow work itu adalah pekerjaan yang tanda kutip itu ngeberesin shadow atau luka-luka batin, trauma, mental block, belief system yang salah, dogma, doktrin yang berada di ranah bawah sadar, dan dia naik ke ranah sadar. Ya. Jadi dia menunggu untuk diberesin. Nah, jadi kan ada yang namanya ranah sadar. Bentar ya guys. Ada yang namanya ranah sadar, ada yang ranah bawah sadar. Nah, ada yang nama 10% sadar, 90% bawah sadar. Nah, luka-luka batin ini, shadow ini masih ada di sini nih. Mungkin di ranah sadar kita sudah baik-baik saja, tapi karena ini perlu diberesin, maka dia akan muncul ke permukaan, ke ranah sadar. Nah, di sini biasanya kita bingung nih, kok masih ada? Bukankah sudah selesai? Nah, padahal 90% ini ada ranah tidak sadar, bawah sadar yang sebenarnya sama sekali kita nggak menyadari gitu loh. Ya, karena terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering kita itu melakukan surprise itu penekanan ke dalam bawah sadar. Dengan yang namanya toxic positivity. Nah, ini turun nih, mengendap dia jadi ampas. Tapi ini tetap harus diberesin, nggak bisa nggak. Tetap harus kamu beresin. Ya. Nah, pada saat
kamu sedang naik, ini udah clear nih, di ranah sadarnya udah aman nih, ini akan mulai muncul gitu. Nah, ini sebenarnya sistem. Karena kalau semua berbarengan keluar semua, wah, kamu pasti bisa shutdown kamu. Kamu bisa nge-crash itu. Makanya orang tanda kutip, mohon maaf ya, kehilangan kesadaran seperti misalnya dia itu hektik, gila itu karena apa? Karena ini semua berbarengan keluar semua nih, menumpuk di ranah sadarmu, kamu sampai oleng gitu ya. Jadi begitu ini udah clear, oke, semesta akan men-trigger lewat bahasa peristiwa, naik ke atas, oke, beresin lagi, letting go. Ya, ini lagi letting go. Gitu aja. Jadi nggak usah kamu tuh mempertanyakan, kamu bingung, ya. Berproses terus. Jadi habit-habit yang latihan pada saat kamu merilis yang di sini untuk keluar, direpetisi. Karena kalau enggak, pada saat yang di bawah sadar kita tidak akui, disitulah provokasi diri palsu tuh dimulai. Ya, sampai sini nangkep gak guys? Sampai sini nangkep ya? Muncullah tuh, jadi yang di bawah sadar tuh, shadow yang masih ada, dia akan terima kasih, dia akan mengirim sinyal, dan dia akan menarik luka batin yang masih di ranah bawah sadar keluar untuk kita beresin. Ya. Nah, seperti di saat kamu dicurigai, disalahkan, bahkan dituduh nih sebagai orang yang palsu. Karena kan kamu sudah berubah. Ya. Dulu orang yang bisa manfaatin kamu, sekarang nggak bisa manfaatin kamu lagi. Dulu orang yang mungkin merendahkan kamu, sekarang nggak bisa merendahkan kamu lagi, gitu loh. Ya. Walau kadang-kadang mereka itu secara bercanda loh, tapi maksudnya adalah negatif. Ya. Jadi dirimu tidak hanya salah dinilai, tetapi itu adalah bentuk provokasi dari sistem lama yang menggenggam kontrol atas kesadaranmu untuk kembali ke mode bertahan hidup. Nah, pada saat kamu udah naik, udah oke, kamu mau dibikin ketakutan lagi gitu. Muncul lagi semua nih, wow, jadinya hektik lagi, supaya kamu jatuh lagi ke ranah korban, gitu, ya. Jadi diri palsu selalu ingin memegang kontrol atas diri dan jiwamu, dan jika tidak disadari, mereka akan terus berusaha baik bermain, menggoda dan menghasut, baik secara kasar maupun secara halus. Biasanya kalau kamu sedang bertumbuh jiwanya itu, permainannya makin tinggi itu makin halus. Ya. Godaan, hasutan itu makin halus dia. Yang dulunya tadi kamu tuh direndahkan, ego tuh bisa merendahkan kamu. Ah, kamu mah gak ada apa-apanya, kamu mah gak ada artinya hidup di sini. Begitu kamu sudah mengetahui itu dan kamu bertumbuh jiwanya, ego itu bisa menggoda secara halus loh. Ya, dia akan menggoda, wih, kamu sekarang udah hebat ya, kamu sudah sadar ya gitu. Jadi udahlah, stop belajar lah gitu. Mantap, selamat malam Sifu. Waduh, dipantau guru saya. Nah, artinya teman-teman nih belajar mengenal provokasi maupun cara gerak-gerik dari diri palsumu yang sebenarnya dikarenakan masih ada shadow atau luka-luka batin, trauma, mental block yang di ranah bawah sadar. Dan begitu ini ke-trigger keluar, nggak apa-apa guys, jangan terpancing, tetap belajar diam, tetap latihan tenang, tetap melakukan namanya shadow work, ngeberesin itu semua. Laku. Shadow work itu pakai apa? Akui kalau saya masih ada, belum sembuh. Terima kalau ini adalah bagian dari luka batin yang di ranah bawah sadar ini. Lalu pahami dengan menghadirkan pemaknaan ulang gitu loh. Ya, karena ini adalah
semua ini ya memang harus saya beresin sendiri, nggak bisa diberesin orang lain. Ya. Dan jiwa tuh bisa bertumbuh kalau ada tekanan. Ya, ada tekanan. Nah, kalau sudah dimaknai ulang, nanti baru masuk ke ranah lampaui. Karena sudah timbul yang namanya kesadaran baru mengenai ini semua adalah, ya ini tanda kutip ya konsekuensi dari pilihan kita yang dulu nih. Dulu kita nggak ngerti, nggak sadar, kita numpukin, kita makan hati, ya kita telan-telan semua gitu kan, sampai mengendap di ranah bawah sadar yang 90% itu kamu nggak tahu loh, nggak ada yang tahu gitu. Ya, nah jadi tetap belajar diem, tetap praktekin apa yang sudah dipraktekin, tetap direpetisi, tetap dilatih, praktek. Pokoknya praktek. Nah, permainan diri palsu itu memang begitu. Ya, dia akan terus menggoda dan menghasut karena mereka butuh eksistensi. Thank you. Karena mereka butuh eksistensi atas dirimu dan jiwamu, karena mereka ingin punya kontrol. Ya. Nah, di situ memang dibutuhkan, itulah keseimbangannya untuk pertumbuhan jiwamu. Tanpa diri palsu, jiwamu juga nggak bisa balik ke diri sejati. Ya, jadi kita tuh belajar dualitas dari mengalami diri palsu dan diri sejati. Ya. Oke? Sampai sini nangkep ya? Jadi karena banyak yang bertanya kepada saya, yang nanya, kok saya merasa udah terima, saya merasa udah maafkan, saya merasa sudah selesai, ya kan? Kenapa saya masih mengulangi? Justru karena kamu masih ada, karena kamu belum selesai, makanya kamu akan mengulangi gitu. Thank you. Ya, nah, di saat kamu memahami cara kerja gerak-gerik dari diri palsumu sendiri, thank you, maka kamu tuh akan mulai bisa menerima prosesnya, menjalani prosesnya dengan yang namanya itu bijaksana. Bijak sini dulu guys, bijak sini lupa. Bijak sini dulu. Gitu. Ya. Di saat kamu bisa bijak sini, artinya apa? Setiap energi, waktu, perhatian, fokus itu lebih baik ke diri sendiri dulu. Ya. Karena diri palsu itu sebenarnya kayak anak kecil yang butuh diayomin. Gitu. Ya, nanti habis materi ya, naik ya. Saya selesain dulu ya. Nah, makanya belajar jadi kesadaran untuk belajar menuju sadar tuh butuh yang namanya pengetahuan. Nggak bisa guys tiba-tiba kamu tuh dapat hidayah. Kalau kamu dapat hidayah, tapi kalau kamu nggak punya pengetahuannya, ya itu nggak akan bisa menjadi sebuah momentum untuk kamu lebih mengenal dirimu, kamu lebih menyadari soal dirimu sendiri gitu. Dan provokasi ini seperti mengenal kapan waktu dan juga kondisi yang tepat untuk bisa masuk dan hadir untuk kembali mendominasi. Jadi diri palsumu, dia itu selalu mengamati gerak-gerik kamu. Dia tahu kapan waktu yang tepat nih, kapan kondisi yang tepat untuk dia nih hadir gitu loh. Ya. Pinter dia ngamatin terus. Dia si Cohen nih ya, si Cohen nih lagi bingung nih, lagi ragu sama dirinya sendiri. Masuk itu provokasi itu. Dulu saya ngalamin itu. Ya kan? Saya ngalamin itu dengan nyata gitu loh. Loh, kenapa saya jadinya ada tarikan-tarikan lagi gitu kan di dalam diri, konfliktualnya hadir lagi gitu loh. Ya. Bingung kan, dulu kan saya bingung kenapa begini gitu loh. Kayaknya saya udah latihan, saya udah praktek. Iya, untuk ngeberesin yang di ranah sadar, betul sekali.
Tapi di ranah bawah sadar saya nggak tahu kalau itu masih ada. Gitu. Ya. Nah, ketika dirimu sudah mulai sembuh dan perlahan demi perlahan mulai berdaulat serta selaras dengan tingkatan energi dan kecerdasan yang lebih tinggi, ya, jadi kan dia semakin bertumbuh jiwanya, dia akan connect dengan frekuensi energi kecerdasan yang levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Dan kamu bisa menyelaraskan itu. Ini menjadi ancaman bagi diri palsu yang masih haus akan kontrol. Jadi diri palsu itu butuh kontrol atas diri dan jiwamu. Ya, kenapa? Karena dia juga ketakutan. Ada yang namanya kepalsuan yang dipegang oleh diri palsu. Diri palsu itu punya namanya falsehood, namanya kepalsuan dia. Dia punya kepalsuan itu yang menjadi ketakutan. Kalau sampai Cohen balik ke diri sejati, jiwanya connect dengan rohnya dia, kita binasa nih, kata si ego gitu loh. Ya. Jadi saya dulu belajar, kok ada kepalsuan ya di dalam diri ya. Ternyata itu adalah belief system dari diri palsu saya. Makanya dia akan selalu mencoba menggoda dan menghasut. Ya. Dan kepalsuan itu akan dipegang terus, kebenaran yang terbalik itu akan dipegang terus sampai di titik kamu bisa mengayomi. Kamu bisa mengayomi diri palsumu sendiri sebagai satu kesatuan bagian dari dirimu. Ya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya menerima ego itu ya sebagai bagian dari diri saya. Bukan saya ingin bunuh, enggak. Ego itu saya butuh ego. Ya, karena itu alat penting yang diberikan untuk jiwa saya ini terus bertumbuh dan mengenal diri saya sendiri, gitu loh. Ya. Makanya kalau di peta Hawkins itu dibikin yang namanya kesadaran yang force, yang nanti arahnya ke destruktif, peniadaan diri, kesadaran power yang arahnya ke konstruktif. Gitu. Nah, tanpa pengetahuan, tanpa teori itu kalian nggak akan bisa memahami ini, nggak menyadari itu, gitu loh. Oh, saya lagi di sini, posisional jiwa saya nih. Ya. Jadi saya nggak boleh, kalau saya sudah kenal posisi jiwa saya nggak boleh terburu-buru menyimpulkan. Makanya saya selalu ngomong ojo ke susu, guys, ojo ke susu. Karena kalau kamu sudah nyimpulkan saya ini sudah sadar, saya ini sudah tenang, saya ini sudah sembuh, disitulah kamu lengah. Makanya ya, di pepatah Jawa ada yang namanya eling, dan kata eling ini melekat dengan yang namanya waspodo. Nah ini nih, provokasi ini yang perlu kita waspodoi, gitu loh. Ya, hati-hati guys, hati-hati. Tanpa pengetahuan kamu nggak akan sadar loh. Karena permainannya makin tinggi makin halus. Makin halus kamu bisa digoda. Wih, kamu udah hebat ya, kamu udah tenang ya, kamu tuh udah sadar ya, kamu udah nggak usah belajar lagi lah, ya kan? Nah di situ dia kejebak di merasa tuh. Merasa. Apalagi kalau ditambah yang namanya sensasi, visual, selesai sudah kamu kekunci di situ. Ya, karena meditasi itu nggak bisa kamu tuh berpatokan dengan sensasi dan juga visualisasi. Kenapa? Karena pikiranmu bermain di dimensi waktu. Di sini dia akan bermain yang namanya itu visual. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang baru meditasi, saya melihat cahaya, saya melihat warna, saya melihat yang namanya sosok. Ya, padahal ini adalah produk dari pikiranmu sendiri yang menggoda dan menghasut. Oh, saya merasakan sensasi ini kok, ya kan? Nah itu padahal ego yang bermain di dimensi ruang, yaitu apa? Tubuh. Kan kamu merasakan sensasi dari raga, ya. Jadi nggak semudah itu guys. Meditasi itu arahnya bukan ke sana. Bukan, oh enak ya saya ini merasakan kedamaian, ketenangan. Enggak begitu. Itu loh. Bukan di situ. Tujuan meditasi itu bukan di situ.
Terus kamu nyari validasi lagi. Ini kalau saya lihat sosok ini ketemu orang yang nggak ngerti, selesai kamu. Iya tuh, wah kamu udah tinggi nih kesadaran ini. Kamu bisa melihat sosok cahaya nih, cahaya nur nih. Wah, lah kamu siapa gitu loh? Ya, betul. Jadinya kejebak di cocok logi gitu. Makanya kalau dia nggak punya teorinya, selesai kamu, selesai udah. Ya, kamu nggak punya yang namanya itu buku manual tuh nggak ada. Terus apakah ini ini benar? Ya belum tentu juga. Balik lagi kan kamu pakai intuisi, pakai rasa. Cocok nggak dengan pengalamanmu? Ini kan harusnya kan dibawa nih ke ranah internalisasi. Kamu cek ke dirimu sendiri. Nggak usah ngomong teori kayak begini. Ya. Kitab suci aja kamu harus internalisasi loh. Ayat-ayat itu kamu harus batinin loh. Sesuai nggak dengan pengalamanku gitu loh. Kalau enggak, tersesat kamu. Apalagi ketemu orang tuh yang kamu anggap sebagai figur otoritas nih, yang bisa menuntun kamu ke sono sini, selesai kamu udah. Ya. Karena saya pernah nyangkut guys. Saya. Itu ada yang namanya itu ada yang namanya dimensi void itu. Dimensi void itu adalah ruang hampa nih. Jiwa tuh bisa kejebak di sini loh. Di saat dia merasa. Nah, ciri-cirinya dia merasa nih. Merasa udah di posisi tertinggi, dia merasa udah yang namanya sampai, ya. Padahal di sini kalau dia udah kejebak di sini jiwanya, naik udah nggak bisa, turun dia kagak mau, nyangkut dia di sini. Saya lama di situ guys, gantung dia. Kerjanya apa? Cuma ngelihat yang di bawah, lu mah gak ada apa-apanya lah. Gue lebih pintar dari lu. Gue lebih berkesadaran dari lu. Tapi giliran dia ke atas gak bisa. Gitu. Karena ya, kamu udah sampai puncak tertinggi pun, puncak gunung nih, kamu udah di sini nih, kamu disuruh turun. Bukan kamu tinggal di atas gunung, bukan. Kamu disuruh turun. Kenapa disuruh turun? Nah, itulah esensi Khalifah tuh di situ. Bukan kamu ya petantang petenteng di atas gunung gitu loh. Tapi memang nggak ada yang ngajarin turun tuh, nggak ada. Ya. Kecuali Nabi, nggak ada yang ngajarin turun. Tapi di setiap agama itu diajarin turun. Semua turun kemana? Ke ranah duniawi, ke ranah dualitas lagi. Jadi kenapa? Karena dia berkiprah di sini, ngajak naik orang supaya bisa naik. Lah kalau kamu nyangkut di sini guys, merasa. Gunamu apa gitu nyangkut di situ? Coba lihat. Sang Buddha aja turun, Nabi Muhammad turun. Di bawah, diketawain. Dilemparin inilah, dilemparin itulah. Ya kan? Betul nggak? Coba kamu pakai akal sehat. Nah, orang tuh banyak udah di sini nih, udah nyangkut di sini, udah di tengah-tengah, nyangkut di sini, melihat rendah yang di bawah, merasa dia udah paling bener gitu loh. Nah, banyak
Kejebak deh sebenarnya di sini, karena saya pernah kejebak di sini lama. Kejebak namanya merasa. Sampai ketemu guru. Memang kayak di situ tuh ada yang namanya itu, kalau dia Islam ada namanya mursyid. Yuk diajak naik. Tapi kalau saya merasa, oh saya nggak bakal belajar, saya nggak bakal nyari guru gitu loh. Ya kan? Hati-hati guys. Jangan sembarang, kamu tuh jangan sembarang. Makanya saya nggak pernah ngomong kalian tuh harus percaya ikutin saya, nggak pernah. Orang-orang kan nanya, kalian nggak ada grup WA? Nggak ada ya. Kecuali kalau ya orangnya ikut Zoom ya ada. Tapi itu juga biasa aja. Karena saya nggak nyari pengikut guys. Nggak ada, saya nggak ada nyari pengikut. Saya cuma hanya berbagi teori aja. Kalau bermanfaat sok silakan. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah diambil lah. Ya. Karena lucu orang tuh kadang-kadang udah di sini, ya kan? Cuma teori, iyalah ya terserah lah. Ya. Nah, yang menarik adalah orang yang masih terjebak oleh hasutan diri palsunya. Ya. Orang yang terjebak dengan hasutan diri palsunya, dia akan nyari guru palsu juga. Kenapa? Karena sama-sama frekuensinya sama. Gitu. Tapi di saat kamu mau bertumbuh, kamu akan ketemu, dilantarkan ketemu orang tuh yang memang bisa ngajak kamu bertumbuh. Ya mirroring jadinya. Kan satu frekuensi, sama-sama nyangkut. Gimana sih? Jadi yang nyangkut di sini tuh banyak guys, nyangkut di sini tuh banyak gitu loh. Ada yang murid, ada yang guru, tapi semua nyangkut semua di sini gitu loh. Paham nggak? Satu frekuensi dia. Gitu. Ya. Sampai sini nangkep ya? Dan kamu akan diprovokasi oleh diri palsumu dengan yang namanya merasa kejebak di ruang hampa ini, dimensi void. Nah, dimensi void itu adanya di mana? Nah, ini baru kita ngomong technical ya. Ya. Aduh, kenapa jadi ini? Ini istri saya ikut ini nih. Ikut apa namanya tuh? Just Tip. Nah, dia tuh sebenarnya, bentar ya. Nah, aduh ini sebenarnya salah nih. Jadi kalau kita dari cakra, bentar ya guys, tak cari dulu nih. Biar kamu tuh paham nanti. Nah, di sini nih pakai ini. Jadi cakra tuh gini guys, cakra. Cakra tuh gini. Ada yang di akar, ini kan akar nih ke bawah nih. Nah, ini kan akar ya, makanya dibilang akar dia ke bumi. Lalu ada yang namanya sakral nih. Sakral tuh di sini nih. Ya, sakral tuh warna orange. Orange tuh di sini nih. Ya. Lalu ada yang namanya solar plexus. Nah, solar plexus ini adanya di sini, guys. Ya. Jantung tuh adanya di sini. Ini jantung. Tenggorokan. Ini tenggorokan. Asna, mata ketiga di sini. Baru yang namanya mahkota nih. Nah, mahkotanya yang ungu dia. Nah, ini di sini dia. Nah, void yang saya bilang tuh adanya di sini nih. Ini voidnya di sini nih. Makanya kan jauh tuh sebenarnya tuh. Malam dok. Jauh dia antara sakralmu yang di bawah pusar dengan yang di ulu hati nih. Pas di ulu hati nih. Ya, jadi pertemuan antara tulang rusuk nih di tengah-tengah nih, pas di bawah dada nih. Sebenarnya dia di sini nih. Ya sebenarnya di sini. Nah,
Dari sini ke sini jaraknya jauh ini guys. Nah ini yang disebut sebagai void. Dia nggak bisa naik ke solar plexus gitu loh. Ya. Dan kamu tahu kalau kamu masih di sini, masih di 3 bawah ini. Ini 3 bawah, ini 3 atas. Ini mewakili dunia, duniawi. Ini mewakili duniawi sama yang namanya itu, aduh yang benernya apa ya, kosmik lah ya. Aduh, ini mewakili kosmik nih, semesta nih, itu loh. Jadi ada 3 bawah, ada 3 atas guys. Bentar ya guys. Nah, voidnya di mana? Voidnya di sini. Kamu merasa udah naik. Makanya orang-orang yang kejebak di void, dia masih ini kan emosi nih, solar plexus. Makanya walaupun dia ngomongin soal yang namanya lebih tinggi, energi lah, vibrasi lah, tapi dia pakai ego. Kenapa? Karena 3 ini masih ego. Gitu. Ya. Ini nangkap ya, ada dimensi void di sini nih, dimensi voidnya. Dia nggak bisa naik. Dia harusnya melampaui solar plexus, masuk ke penyeimbang yaitu jantung. Nah ini baru welas asi nih. Nah jadi yang terjadi itu tadi barusan jadi gini guys. Ini Archana koneknya sama sakral. Gitu. Ya, makanya kalau saya narik visual, bukan visual, visi, ini kan visi nih ya, intuisi, pasti sakralnya ini nyala nih, makanya mau ke WC terus pasti. Tanya deh yang sering, yang beberapa kali sama saya, ya, karena ini narik informasi terus dari kosmik, turun lewat mahkota. Diproses di sini, diproses di jantung, baru dikeluarin menjadi vibrasi. Nah, gitu loh. Tapi yang ini connect, ini ke sini connect, ini ke sini connect, ini sama yang ini. Nah, ini dia penyeimbang sendiri. Gitu, ya. Nah, hati-hati. Kita nih bisa kejebak di sini loh. Makanya kan saya bilang, kalau ini belum selesai, artinya kamu belum keluar dari sini nih. Ini masih ada. Kalau udah selesai, masuk dia ke sini. Jadinya welas asi, ya, bijak sini, bijak sana, self love. Kalau belum, emosimu pasti wah ke-trigger tuh. Ya. Ke-trigger, komplain lah, ngeluh lah gitu. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Clear ya? Saya lanjut ya. Nah, jadi hati-hati dengan provokasi dari diri palsumu. Dia bisa memprovokasi karena masih ada ampas ini yang belum selesai, makanya dijadikan alat untuk memprovokasi kamu, gitu loh. Nah, provokasinya makin kamu ini, dia ada yang halus, ada yang kasar, ada yang menjatuhkan, ada yang meninggikan. Jadi diri palsu juga bisa menggoda dan menghasut dengan meninggikan kamu, gitu. Wih, Cohen udah hebat. Udahlah, lu nggak usah belajar lagi lah. Lu ngapain gratis-gratis begini? Udah lu jual aja, lu dapet duit, ya kan? Ngapain lu capek-capek bikin materi, ngoceh-ngoceh 3 jam gitu loh? Buat apa lu? Mendingan lu jadiin duit, suruh orang bayar. Nah, itu halus. Udah gratis komplain pula gitu kan. Nah, inilah manusia ya. Kalau dia masih di sini ya gitu loh ya kan.
Jadi berkompetisi. Dia mah begini, itu mah nggak tahu apa-apa, itu mah cuma teori gitu loh. Karena dia masih kejebak di void ini nih, di ruang hampa ini, gitu loh. Tapi kalau udah di sini, ya, kalau ini udah welas asih guys. Lah welas asihnya di mana? Ini bentuk welas asih. Saya nggak minta kamu kirim koin, saya nggak nuntut kamu harus bayar, saya nggak nuntut kamu harus jadi guru, jadi murid. Kamu nggak usah daftar apa-apa sama saya. Saya tetap istiqomah gitu loh. Ini bentuk welas asih loh. Emang bikin-bikin begini ini nggak nggak pakai waktu, tenaga, energi apa? Nggak pakai pikir gitu loh. Ya kan? Ya itulah saya memproyeksikan welas asihnya itu gitu loh. Ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati gitu loh dengan provokasi yang dari ego dan pikiranmu. Artinya, kalau dia masih berani memprovokasi kamu, ini masih ada. Yuk diberesin, maksud saya gitu. Ya. Maksud saya gitu. Nggak usah komplain, nggak usah kamu tuh bingung, nggak usah kamu tuh ketakutan, nggak usah kamu tuh panik, cemas, nggak usah. Ngalir aja, ngalir gitu loh. Nah, ya, karena tujuan dia memprovokasi itu cuma satu, supaya dia kembali untuk mendominasi, supaya dia tetap eksis, punya kontrol atas jiwa dan juga dirimu. Ketika dirimu sudah mulai sembuh dan pelan demi pelan mulai berdaulat serta selaras dengan tingkat energi dan kecerdasan yang lebih tinggi. Jadi tingkat energi dan kecerdasan tuh di sini nih. Yang lebih tinggi itu yang ini, yang kosmik nih. Karena kamu kan dari bawah, naik ke atas, kebuka udah. Connect dia masuk. Itu energi dan kecerdasannya yang saya maksud dengan lebih tinggi. Ya. Bukan malah yang di sini terus merasa udah ngakses, tapi sebenarnya ego kamu yang menggunakan. Gitu loh. Jadi kerjanya apa? Kerjanya ya ngurusin orang aja. Nah, itu energi dan kecerdasan yang lebih tinggi. Ini menjadi ancaman bagi diri palsumu yang masih haus akan kontrol atas jiwa dan juga dirimu. Gitu loh. Oke? Namun menariknya, ancaman itu akan dirasakan kepada individu-individu yang masih dikuasai oleh diri palsu mereka. Jadi kalau dia masih punya ini, dia akan terprovokasi terus. Kalau kamu masih punya ada yang namanya mental block, luka batin, shadow, trauma, belief system, dogma, doktrin, kamu akan terprovokasi. Ancaman-ancaman itu akan jadi menakutkan. Ya. Dan ancaman-ancaman itu tidak hanya akan salah paham tentang dirimu, tetapi juga berani menetapkan aturan-aturan yang mendekati ketakutan mereka sendiri. Jadinya panik dia. Baper, merasa tersaingi, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Nah, kejebak lagi dia merasa. Karena jika Anda dianggap berbahaya, mereka siap untuk menentang bahaya. Jadi kalau kamu dianggap sebagai halangan bagi mereka, atau kamu ancaman bagi mereka, siap tuh dia tuh. Apalagi kalau ngomongnya itu ya demi membela Tuhan, udah bawa-bawa yang namanya itu jihad. Wah, udah selesai guys. Kamu dikuasai oleh egomu. Berat kalau udah bawa-bawa nama Tuhan mah. Gak ada jiwa tuh yang kuat kalau dibandingin sama Tuhan tuh, gak ada, kecil. Ya. Dan kamu dibenturin sama kata Tuhan. Waduh, guys. Ya, ini yang saya maksud, mereka itu terancam. Ya.
Jadi hati-hati. Mereka bahkan mungkin mengejek Anda dengan tawa karena tertawa lebih mudah daripada menghadapi reputasi dan akuntabilitasmu di realita. Gitu loh. Ya cuma ngoceh aja gitu loh di belakang. Ya kan? Padahal kan apapun itu sebenarnya teman-teman kan bisa menggunakan yang namanya intuisi ya. Saya, Kang Abu selalu ngomong, jangan dipercaya amat gitu loh omongan kita gitu loh. Nggak usah diikutin juga, tapi kamu pakai dong akal, pikiran, rasa, hatimu, intuisimu. Cocok nggak gitu? Kalau cocok ya diambil, kalau nggak cocok ya nggak usah. Ya. Jadi ada orang-orang tuh kadang-kadang emang lucu juga. Kerjanya tuh ngurusin orang gitu loh. Nah, kenapa? Ya karena reputasinya kamu dan akuntabilitas kamu tuh, kemampuan kamu itu susah gitu loh kalau head to head dihadapi. Makanya hati-hati guys. Kenapa? Nggak cuma kamu yang sebagai murid, ada juga yang ngakunya guru kejebak juga di satu dimensi. Beneran. Gitu loh. Sama-sama merasa. Jadinya nyangkut bareng lah istilahnya. Tetapi jiwamu tidak datang ke sini hanya untuk mengalami kehidupan yang menyenangkan saja. Ya memang lah prosesnya. Saya juga habis juga gitu loh sebelum ke titik ini. Ada yang kerjain ngirim energi lah, ada yang merendahkan lah. Tetapi itu adalah proses. Karena saya menyadari ya, jiwa itu datang ke kehidupan ini untuk belajar. Ya, untuk bertumbuh. Untuk mengalami gitu loh. Mengalami kehidupan. Kehidupan itu kan ada yang namanya up, ada yang namanya down. Justru disitulah, di saat kita mengalami itu semua, kita jadinya bisa menemukan titik netralnya gitu loh. Jadi jangan hanya saya mau tenang aja, saya mau bahagia aja, saya mau menyenangkan. Nggak bisa guys, nggak bisa. Karena pembelajaran jiwa tuh dari awal mula kamu ya menarik nafas di bumi ini sampai kamu menutup mata nanti. Gitu. Tetapi dirimu datang ke sini untuk menjalani kehidupan dualitas dan mulai belajar untuk melihat titik netral dari ranah dualitas itu. Dan dengan hadir di netralitas itu akan mulai melarutkan kekuatan palsu dengan kebenaran yang tenang. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita ini semua berangkatnya itu, belajarnya itu, mengalaminya itu dari ranah yang namanya dualitas. Gak ada tuh yang orang tuh lahir itu udah langsung bisa non dualitas tuh, gak ada guys. Kecuali kamu memang titisan lah ya. Kita kan dulunya di sini nih dualitas nih, kesini, seimbangin aja dulu, seimbangin aja kerjanya melulu, nanti dari negatif buru-buru positif, dari positif tahu-tahu jatuh ke negatif, tanpa kita menyadari untuk ada lo titik netralnya lo di situ lo. Nah pas kita latihan, ketemu satu titik yang dimana lebih tinggi melihat, ternyata antara negatif dan juga positif. Dualitas ini itu satu kesatuan yang sudah sempurna dihadirkan gitu loh. Jadi saya tidak perlu lagi menyalahkan, saya tidak perlu lagi ngoyo, saya tidak perlu lagi untuk komplain, saya tidak perlu lagi untuk buru-buru nih. Ada orang yang komplain ya buru-buru saya klarifikasi, ya nggak perlu.
nggak perlu. Ya, saya juga nggak nyari yang namanya itu nggak bikin sekte lah. Teman-teman yang hadir di sini kan kenyamanan masing-masing ya. Kita kan sama-sama belajar. Saya selalu ngomong gitu loh, kita ini teman seperjalanan. Bahkan saya ngomong sendiri ke istri saya dan ke anak saya. Kita, walaupun kita dijodohkan sebagai satu keluarga, tapi kita masing-masing punya tanggung jawab ke jiwa kita masing-masing. Hanya kita bertemu hanya sebagai teman berjalan gitu, bertumbuh. Jadi kalau dia ada masalah, dia harus belajar untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bukan dia harus bergantung ke saya gitu loh. Ya saya sebagai kepala keluarga pastilah ada kewajiban. Tapi kalau di ranah duniawi ya, lahir batin. Tapi kalau di ranah pertumbuhan jiwanya, dia harus sendiri. Istri saya harus sendiri. Ya, makanya saya nggak pernah doktrin dia nih, kamu tuh harus gini, nggak ada. Tahu dia, tapi dengan dia melihat saya berubah, dia ikut berubah. Anak saya pun begitu gitu loh. Ya, oh papanya nih sekarang udah jarang marah-marah, lebih banyak ketawa, bercanda gitu kan, nggak tegang gitu. Kalau dulu, saya gaji 40 juta juga tegang guys, hidup tuh tegang beneran guys. Weekend aja udah mikirin Senin tuh mau meeting, aduh stres saya, stres gitu loh. Dari kerjaan dibawa ke rumah, jadinya berantem. Saya begini nih, jiwa saya tuh berekspresi, happy saya. Apalagi kalau teman-teman dapat sesuatu, alhamdulillah lah ibaratnya tuh, puji Tuhan gitu loh. Artinya kan saya cuma dijadikan lantaran aja, jadikan pipa aja gitu loh. Disitulah makanya jiwa saya menemukan makna gitu. Nah makna-makna itulah, makna-makna yang saya dapat itulah dari live begini, dari teman-teman yang bisa bertumbuh jiwanya, dapat makna saya. Ya. Nah dengan saya berubah, begitu saya dapat makna, kok anak saya lihat, kok papi sekarang nih nggak ini ya, nggak emosi. Biasa kan ya kita mau ngupetin gimana juga air muka nggak bisa bohong ya. Anak sekarang kan pinter ya. Ya, tahu dia pasti ini ada masalah di kantor, katanya. Iya pusing soalnya, bikin laporan lah. Meeting lagi ya, stres saya guys, ngejar target lah. Gaji sih gede 40 juta, tapi aduh guys, hidupnya itu ya nggak tenang guys, jiwanya nggak tenang. Keluar saya, bayangin gaji 40 juta saya keluar, mendingan saya kerja di tempat lain gaji UMR 5 juta. Makanya kekuatan dari diri palsu itu bisa dilarutkan dengan kebenaran yang tenang. Nah, jadi tugasmu tuh apa? Bongkar semua distorsi itu adalah semua nih, ya, memori pikiranmu itu, trauma dan juga luka-luka batin yang membuat diri palsu mempunyai hak untuk memprovokasi. Jadi kalau udah diselesaikan semua, ini nggak ada semua guys. Dia mau provokasi apa? Gitu loh. Ya, mau provokasi apa? Ya. Jadi kalau masih ada, ya dia punya hak untuk memprovokasi, berteriak, menuntut.
Ya, menuntut Anda untuk merespon dan melakukannya dengan tujuan agar jiwamu kembali terjebak dan memainkan permainan yang ujungnya adalah memutus evolusi jiwa kamu. Di saat kamu kejebak lagi, jadi korban lagi, ketakutan lagi, cemas lagi, rekoso jiwamu, melarat, gitu loh. Ya, jadi ya belajarlah fokus ke diri sendiri. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menjudge, biarkan mereka menilai, biarkan mereka mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah bisa menyentuh dirimu. Karena semua itu hanya ekspresi dari ketakutan diri palsu saya dan diri palsu mereka yang kehilangan eksistensi di ranah duniawi. Gitu. Dan pada akhirnya kebenaran tidak perlu membalas, hanya cukup diam menunggu dalam tenang, bukan dengan perlawanan tetapi dengan kehadiran diri di present moment. Sampai hukum alam bekerja dengan sendirinya seadil-adilnya. Jadi sunatullah itu adalah mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Salah satunya Maha Adil. Jadi kalian tuh nggak usah balas dendam lah, kamu nggak usah ngurusin orang, dia tuh harus beginilah sampai kamu tuh berbuat buruk lah gitu. Ya. Kenapa udah ada sistemnya, udah ada yang namanya hukumnya. Biarkanlah hukum itu yang bekerja dengan sendirinya. Gitu loh. Jaga ketenanganmu, jaga energimu, vibrasimu, emosimu. Soal yang lain ya udahlah, udah ada hukum alam di situ bekerja. Kita belajar mengalir menerima. Gitu loh. Ya. Jadi amati aja kalau kamu diprovokasi oleh diri palsumu. Ya sudah gitu loh. Diterima, introspeksi. Mungkin ada yang harus saya bereskan di dalam diriku gitu loh. Jangan malah kamu counter force, langsung merespon. Enak aja lu tahu apa? Disitulah jadinya kamu kejebak kena hasutan oleh diri palsumu sendiri. Ya. Makanya kenapa Cohen yang dulu non smoking sekarang jadinya sebat mulu? Ya karena enak. Dalam tenang itu ya sebat aja, tarik nafas, relax, ya tahu-tahu ya hilang gitu. Maaf ya dok, ya bukannya saya ini, tapi emang ada maknanya di situ, ada dapet gitu loh esensinya. Ya kan? Kenapa? Karena pas sebat itu fokusnya bukan lagi fokus ke menggerutu, sakit hati, tapi ya tarik napas, buang napas, gitu loh, ya. Gitu ya guys. Jadi kenali ya provokasi dari diri palsumu. Karena sebenarnya itu petanda sih, kalau menurut saya pertanda kalau kamu tuh masih mempunyai yang namanya luka batin, shadow, mental block. Yuk, nggak apa-apa, diberesin aja gitu. Itu kan petunjuk sebenarnya. Jadi daripada kamu merespon, daripada kamu terjebak jadi korban lagi, daripada kamu langsung reaktif gitu ya, mendingan kamu belajar diemin aja gitu loh. Tapi beresin, ya.